Saiki nek takon, misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang ket saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai dengan judul pada kesempatan video kali ini, yang mana yang telah tadi kita saksikan bersama-sama, kita tidak memejamkan mata dan juga tidak memejamkan telinga tentang apa-apa yang telah kita lihat bersama-sama, tentang apa-apa yang telah kita dengarkan bersama-sama, tentang isi potongan video, yaitu ceramahnya Cak Nun, yang mana beliau mentamsilkan antara Pak Jokowi dengan Fir'aun, yang mana disamakan antara Pak Jokowi dengan Fir'aun, dan juga menteri-menteri yang lainnya dari Luhut dan yang lainnya. Saya pada kesempatan video kali ini tidak akan melebar kepada menteri-menterinya, karena saya sesuai dengan judul pada kesempatan kali ini, yang mana tentang Cak Nun, yang mana beranggapan Pak Jokowi ini seperti Fir'aun, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum saya bahas terlalu dalam, saya ingin memberikan perumpamaan sedikit, saudara. Karena sebaik-baiknya manusia pasti akan mempunyai sisi keburukannya, dan lalu seburuk-buruknya manusia akan mempunyai sisi kebaikannya. Jadi apa? Ketika manusia ini ada yang manusia biasa dan juga ada manusia yang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, yaitu adalah sosok seorang panutan, sosok seorang ulama. Jika kita berbicara kepada ulama, ulama ini adalah penerus perjuangannya baginda Rasulillah, yang mana ketika kita mencontoh akhlaknya baginda Rasul, yang mana baginda Rasul itu selalu mengeluarkan kalimat-kalimat kecintaan, saudara. Jika kita melihat tentang siapa ini Cak Nun, pasti kita semua telah mengetahui Cak Nun ini adalah sosok seorang ulama, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, Cak Nun ini adalah sosok seorang ulama. Dan ulama pun, mana ulama-ulama ini menjadi salah satu sosok panutan-panutan umat. Ini tergantung bagaimana ulamanya. Seperti itu. Jika ulama-ulama ini mengajarkan tentang kecintaan, maka umat pun pasti akan cinta tentang apa yang telah dia ajarkan tentang kalimat kecintaan. Jika ulama tersebut mengajarkan tentang kebencian, maka umat pun secara tidak langsung akan mengikuti tentang apa yang diajarkan tentang kebencian, saudara. Seperti itu. Yang mana tentang perumpamaannya, tentang Cak Nun yang mentamsilkan kepada Pak Jokowi diibaratkan seperti Fir'aun. Jika benar-benar kita bandingkan, saudara, ini memang sangat-sangat jauh. Kenapa saya katakan sangat jauh? Yang pertama, Pak Jokowi ini, beliau agamanya apa? Beliau agamanya Islam. Lalu yang kedua, jika kita bandingkan, Fir'aun ini, beliau agamanya apa? Yang jelas Fir'aun ini bukan Islam, saudara. Bahkan yang sangat parah, Fir'aun ini dia mengaku-ngaku Tuhan, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, ketika Pak Jokowi lalu disamakan dengan Fir'aun yang dikatakan oleh Cak Nun, ini merupakan sangat-sangat berlebihan menurut saya. Kenapa saya katakan berlebihan? Karena pada hakikatnya Pak Jokowi ini beliau adalah seorang Islam. Beliau juga mencintai Islam. Bahkan beliau tidak pernah mengaku-ngaku Tuhan seperti itu. Akan tetapi ketika Fir'aun, para pemimpin-pemimpin zalim di kala itu
Fir'aun mengaku-ngaku Tuhan dengan kezolimannya tentang kepemimpinannya seorang Fir'aun. Dan Fir'aun ini tidak sangat suka kepada para ulama seperti itu. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, orang ini, kita ini terkadang ini lebih pintar menilai dibandingkan kita menilai dirinya sendiri. Saya kasih perumpamaan. Contoh, seseorang ini sedang menonton pertandingan sepak bola, yang mana kita ini sebagai penonton, kita ini duduk di bangku supporter, dan lalu kita menyaksikan pertandingan persepak bolaan. Ketika pertandingan sepak bola itu tersebut telah dimulai, bahkan salah satu striker ini mau memasukkan ke gawang musuh lalu tidak masuk, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh supporter? Supporter pasti akan mengatakan, goblok, bego, tolol, kagak masuk. Tuh, supporter. Tapi ketika supporter yang mengatakan hal-hal sedemikian rupa, coba dijajal, dipraktekkan, ia bermain langsung ke lapangan, apakah dia bisa langsung masuk ketika mengatakan seperti itu? Belum tentu, saudara. Lalu supporter ini lebih banyak mengatakan yang tidak enak. Tapi ada juga supporter ini yang mengatakan dengan kalimat kecintaan. Itu pun bagaimana supporter yang terbaik, saudara. Begitupun kepada permasalahan terkait pada kesempatan kali ini. Apalagi yang tercap ini, kita ini sebagai ulama, kita ini kan benar-benar sebagai panutan umat. Jika kita mengajarkan tentang kalimat-kalimat kecintaan kepada umat, maka secara tidak langsung umat pun akan memberikan kalimat-kalimat kecintaan. Begitupun sebaliknya, ketika ulama-ulama tersebut mengatakan dengan kalimat-kalimat kebencian, maka secara tidak langsung umat pun yang berada di belakangnya akan mengeluarkan kalimat-kalimat kebencian. Nauzubillah summa nauzubillah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, saya hanya ingin menambahkan satu kali lagi, yang mana kita mari berprasangka yang baik, saudara. Karena mau orang biasa maupun ulama, karena nanti yang paling banyak dihijab oleh Allah di yaumil akhirat itu adalah para kalangan ulama. Karena ada orang yang selamat karena ilmunya, dan juga ada orang yang celaka karena ilmunya. Tergantung ia mengaplikasikan ilmu tersebut, apakah dia mengajak orang kepada kecintaan ataupun ia mengajak orang kepada kebencian. Yang mana kebencian ini terdapat memfitnah seseorang, menjolimi seseorang, dan menjelek-jelekan seseorang, seperti itu. Dan kita pun mampu membedakan mana orang ini sedang menjelekkan, mana orang ini sedang mengedukasi, seperti itu, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, samalatul insan bihid bilisan, selamat dan tidaknya manusia ya ini tergantung dari ucapannya. Maka dari itu, mari kita berucap yang baik-baik, berkata yang baik-baik. Semoga kita selalu senantiasa berada dalam ridho dan kasih sayangnya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.